Shalom, Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi. Kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Adakah di antara kita yang pernah merasa terombang-ambing oleh kehidupan ini? Saat dunia berputar dengan segala kecamuknya, terkadang kita merasa seperti perahu kecil di lautan yang bergelombang. Dalam kebingungan itu, firman Tuhan dalam Mazmur ini menjadi penuntun yang mengarahkan fokus kita pada sumber kekuatan sejati, yaitu Tuhan kita. Sorga adalah gambaran tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Pribadi dalam Mazmur ini menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidupnya. Ada suatu keintiman, hubungan yang sangat erat. Dia sangat mengagungkan Tuhan. Ini adalah pengakuan kebesaran untuk Tuhan yang melampaui segala-galanya. Bahkan pribadi ini tidak hanya menatap sorga, ia juga mencermati kehidupan di bumi. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ini adalah pengakuan yang dalam bahwa Tuhan tetap menjadi keinginan utama di dalam hatinya. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, ayat ini memanggil kita untuk merefleksikan prioritas hidup kita. Apakah hati kita telah menemukan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan? Ataukah kita masih terombang-ambing oleh keinginan dunia yang fana? Hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berhenti sejenak dari keramaian dunia ini, dari berbagai aktivitas kita, mendengarkan suara hati, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis Mazmur. Di sorga dan di bumi, untuk kita menyadari bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan kita. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasih, saat kita merenungkan kebesarannya, kita dihadapkan pada realitas bahwa tidak ada yang dapat menyamainya di sorga maupun di bumi. Dia adalah Raja yang agung, pencipta langit dan bumi, dan penguasa segala yang ada. Dalam kesunyian hati yang penuh ketaatan, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan dan disembah. Mazmur ini memanggil kita untuk mengevaluasi prioritas hidup kita, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan bermakna. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya keinginan kita, kita menemukan kebahagiaan sejati, ketenangan hati, dan kedamaian yang melampaui pemahaman manusia dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan keinginan duniawi yang fana dan mengejar Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaan yang diajukan dalam ayat ini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, mengajak kita untuk merenungkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat setia yang selalu menyertai, penolong dalam kesulitan, dan pemimpin yang setia. Dalam keterikatan kita dengannya, kita menemukan penghiburan, petunjuk, dan kekuatan. Sebagai umat Tuhan, mari kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa hanya dalam Tuhan kita dapat menemukan kehidupan yang berarti. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya keinginan kita, yang kita refleksikan dalam totalitas kehidupan, dalam pekerjaan, keluarga. Apapun yang kita lakukan, kita mengutamakan untuk hidup di dalam Tuhan. Semoga firman ini menggugah hati kita dan membawa kita pada kesadaran akan kebesaran Tuhan serta keindahan dalam keterikatan yang erat dengannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.